Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Faidanisa dengan NIM 0801118825300023. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas algoritma pemrograman untuk soal nomor 7, di mana diminta untuk membuatkan program yang menampilkan bilangan Fibonacci sebanyak nilai N yang kita input. Oke, di sini yang pertama kita memasukkan header terlebih dahulu. Sini kita menggunakan header IOStream untuk menggunakan fungsi input-output seperti cin dan juga cout. Lalu kita menggunakan using namespace std. Ini fungsinya untuk agar kita tidak perlu menuliskan std titik dua berulang kali di setiap awal perintah. Lalu kita masuk ke dalam fungsi utama atau in main-nya. Nah, di sini kita terlebih dahulu mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan pada saat pemrograman ini berjalan. Nah, variabelnya itu ada N, lalu ada A, di mana A ini sudah kita inisialisasi nilainya langsung, yakni 1. Lalu ada B, ini juga diinisialisasi nilainya dengan 1. Lalu ada C. Selanjutnya, kita diminta untuk menginput N. Di sini kita tampilkan teksnya terlebih dahulu. Kita menggunakan fungsi cout, input, N. Lalu kita meminta inputan dari pengguna untuk menginputkan nilai yang akan disimpan ke variabel N. Itu menggunakan fungsi cin. Lalu kita masuk ke dalam for atau perulangan. Nah, di perulangan ini kita menginisialisasi nilai dari si i-nya itu sama dengan 1 sampai dengan i-nya ini kurang dari sama dengan n. Lalu untuk perubahannya itu adalah i++. Nah, di sini kita menggunakan kurung awal. Kita update ya, karena ada lebih dari satu statement di dalam for ini. Nah, untuk dalam for ini kita akan mengecek kondisi. Untuk kondisi pertama, kita mengecek apakah ini itu sama dengan 1 atau ini itu sama dengan 2. Kalau misalnya iya, maka kita akan cout 1. Lalu diikuti dengan tanda petik. Kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi tersebut atau nilai i-nya itu bukan 1 dan bukan 2, maka dia akan melakukan proses. Nah, di sini prosesnya ada 3. Yang pertama itu adalah untuk menjumlahkan nilai A dan B yang akan disimpan ke dalam variabel C. Lalu, nilai dari si variabel B yang awalnya tadi akan dipindahkan ke dalam variabel A. Ini pindah tempat atau mengubah posisinya. Karena untuk Fibonacci itu kita akan menjumlahkan dua nilai yang sebelumnya untuk mendapatkan nilai yang terbaru begitu. Nah, lalu untuk nilai dari si B ini kita ganti nilainya dengan hasil atau nilai dari si variabel C. Nah, si variabel C tadi kan hasil penjumlahan A ditambah B. Maka nanti proses ini akan berulang terus sampai akhirnya si kondisi ini sudah tidak memenuhi lagi. Kondisi di for tadi sudah tidak memenuhi ketika dia udah lebih dari N gitu. Nah, jika proses di else ini dijalankan, maka dia akan cout nilai dari si C, lalu diikuti dengan spasi. Maka nanti yang akan ditampilkan itu adalah 1, 1, lalu hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya itu secara berurutan sampai dengan N yang kita inputkan. Ini kita bisa coba untuk running. Nah, di sini kita misal input N-nya itu adalah 6. Nah, yang muncul adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8. Yang muncul ada 6 bilangan. Ini untuk bilangan Fibonacci-nya. Itu didapatin dari 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3. 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. 3 ditambah 5, hasilnya adalah 8. Jadi itu yang dimaksud dengan penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Oke, kita bisa masuk ke dalam logika programnya. Oke, jadi program ini dimulai dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi variabel integer n sebagai jumlah dari suku deret Fibonacci, lalu ada variabel A, B, dan juga C untuk menyimpan nilai dari suku sebelumnya dan juga hasil penjumlahan dengan suku baru. Setelah variabel tersebut disiapkan, program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai dari si n. Lalu, program akan melakukan perulangan. Perulangan yang di sini adalah perulangan for.
Nah, untuk menampilkan deret Fibonacci itu sampai dengan suku ke N. Nah, untuk dua iterasi pertama, itu program akan langsung mencetak nilai 1 sebagai suku awal dari deret Fibonacci. Lalu, ketika dia sampai di ketiga atau iterasi ketiganya, program ini akan menghitung nilai untuk suku baru dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya, itu A dan B, kemudian memperbarui hasil dari variabel tersebut. Jadi, pada saat melakukan perulangan, nanti nilainya akan diperbarui, tempatnya akan dipindah-pindah. Lalu, hasil perhitungan tadi semuanya akan ditampilkan ke layar sampai dengan dia membentuk deret Fibonacci dengan jumlah bilangannya itu sama dengan N yang kita inputkan. Lalu kita masuk ke penjelasan program. Yang pertama, kita memasukkan header IOStream itu untuk proses input-output. Kita akan memakai fungsi yang ada di dalam header IOStream ini, yakni in dan juga out. Lalu, kita menggunakan using namespace std agar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 pada setiap perintah. Lalu, kita memulai fungsi utama dari main. Nah, di sini kita mendeklarasikan variabel n, itu tadi untuk menyimpan jumlah suku deret Fibonacci. Lalu mendeklarasikan variabel A dan B dengan nilai awal, langsung diberikan nilai awal tadi, inisialisasinya adalah 1 sebagai dua suku pertama Fibonacci. Lalu, program mendeklarasikan variabel C ini untuk menampung hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Lalu, program akan menampilkan teks input N ke layar. Lalu, program akan menerima inputan dari pengguna dan akan disimpan nilainya tersebut ke dalam variabel N. Lalu, melakukan perulangan. Nah, di perulangan ini dari I sama dengan 1 sampai dengan I kurang dari N. Nah, di dalam perulangan ini dia cek kondisi apakah nilai dari si I itu adalah 1 atau 2. Nah, kalau misalnya kondisi yang ini terpenuhi, maka program akan mencetak angka 1. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi, maka dia akan masuk ke dalam blok else. Di sini dia menghitung nilai C sama dengan A ditambah B. Lalu dia geser nilai dari si A tadi diisi dengan nilai dari si B. Lalu dia akan menggeser nilai si B ini tuh, nilai si B-nya akan diisi dengan nilai dari C atau hasil penjumlahan dari A tambah B tadi. Lalu program akan tampilkan nilai dari si C ini ke layar. Selanjutnya program ini berakhir. Oke, kita bisa masuk ke dalam penjelasan runningnya. Di sini misalnya kita tadi menginput N-nya itu adalah 6. Nah, yang muncul pada saat kita running tadi akan muncul terlebih dahulu teksnya, input N. Nah, kita sebagai user tadi mengetik angka 6. Lalu, nilai awal variabel tadi itu A-nya kan sama dengan 1, B-nya juga sama dengan 1. Terus kita masuk ke dalam perulangan atau dalam loop. Itu untuk dari I-nya sama dengan 1 sampai dengan 6. Oke, masuk ke iterasi pertama ketika I-nya sama dengan 1. Dia cek kondisi tadi. Apakah 1 itu eh, kecil dari sama dengan 6? Iya. Nah, di dalam blok for tadi dia mengecek apakah I sama dengan 1 atau I sama dengan 2. Nah, I-nya tadi kan nilainya adalah 1, berarti dia memenuhi kondisi yang ini. Maka program mencetak nilai 1. Nah, nilai A sama B-nya ini tidak berubah. Lalu dia melakukan I++, maka nilai I sekarang itu adalah 2. Selanjutnya masuk ke dalam iterasi kedua. Itu I-nya sama dengan 2. Nah, di sini dia cek dulu kan kondisi di for tadi, apakah 2 itu kecil dari sama dengan 6. Iya, berarti dia masuk ke dalam blok for-nya. Jadi situ mengecek lagi apakah I saat ini itu dia sama dengan 1 atau sama dengan 2. Iya, maka program mencetak 1. Lalu program melakukan I++. Nah, untuk nilai A dan B-nya itu dia tidak berubah, tidak pindah tempat. Lalu untuk I sekarang itu adalah 3, maka masuk ke dalam iterasi ketiga. Nah, sini dia mengecek lagi kondisi di for, apakah 3 ini kurang dari sama dengan 6? Iya, maka program lanjut mengecek kondisi di dalam for. Untuk kondisi pertama, apakah I sama dengan 1 atau I sama dengan 2? Tidak, karena tadi I-nya kan adalah 3, maka dia lanjut ke dalam blok yang else.
Lalu dia menghitung nilai dari si C, itu merupakan penjumlahan dari A ditambah B. A ditambah B tadi itu adalah 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Maka nilai 2 ini akan disimpan ke dalam variabel C. Lalu dia akan memperbarui nilai dari si A. Nilai si A ini diganti nilainya dengan nilai si B. Nah, nilai si B tadi kan adalah 1. Maka nilai A sekarang diganti menjadi 1. Selanjutnya, untuk yang B, nilainya juga diupdate, diganti dengan nilai dari si C. Nah, B tadi kan nilainya udah bergeser ke A. Maka nilai si C tadi dimasukkanlah ke dalam si B ini. Maka B sekarang nilainya adalah 2. Lalu, program mencetak angka 2, karena tadi dia si out nilai dari si C. Lalu, program melakukan I++, dan I sekarang adalah 4. Jadi kita masuk lagi ke iterasi keempat. Dia mengecek di for. Dia cek kondisi apakah 4 ini kurang dari sama dengan 6. Iya, masuklah dia ke dalam pengecekan kondisi. Kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dia lanjut ke kondisi ke ke dalam blok else. Dia menghitung C sama dengan A ditambah B. Nah, nilai A yang tadi terakhir adalah 1 dan nilai B yang terakhir adalah 2. Maka 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Lalu dia pindah nilainya tadi. Nilai si B dipindahkan ke A, lalu nilai si C dipindahkan ke B. Maka nilai A sekarang adalah 2 dan juga nilai B sekarang adalah 3. Lalu kita cetak nilai dari si C tadi. Maka akan dicetaklah angka 3. Lalu melakukan I++, maka I sekarang adalah 5. Nah, di iterasi kelima ini, dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dia akan melakukan perhitungan, C itu sama dengan A ditambah B. Lalu dia akan mengupdate nilai A diganti dengan nilai dari si B. Lalu nilai si B diganti dengan nilai dari si C. Lalu dia akan mencetak nilai dari si C pada saat ini. Selanjutnya, program melakukan I++, maka I sekarang adalah 6. Masuklah kita ke dalam iterasi ke-6. Nah, dia mau cek kondisi di for, apakah 6 ini kurang dari sama dengan 6? Iya, maka dia masuk ke dalam blok for, lalu dia mengecek kondisi yang pertama. Karena kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dia masuk ke dalam blok else. Di situ dia menghitung nilai dari si A ditambah B. Nah, nilainya disimpan ke dalam variabel C. Lalu nilai A diganti dengan nilai B, lalu nilai B diganti dengan nilai C. Lalu kita cetak nilai dari si C. Selanjutnya melakukan I++ lagi programnya, maka I sekarang adalah 7. Maka kita melakukan perulangan lagi, kita lakukan iterasi ke-7. Dia mengecek 7 ini apakah dia kurang dari sama dengan 6. Enggak, karena tadi kondisi di dalam for itu hanya sampai dengan N. N kita tadi adalah 6. Maka karena tidak memenuhi kondisi ini, dia akan keluar dari perulangan. Maka yang ada di layar dan tampil di layar atau outputnya itu adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8 yang kita dapatkan dari proses tadi. Lalu programnya selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pseudocode. Nah, untuk pseudocode-nya ini kita mulai dari deklarasi variabel. Itu tadi ada variabel N, A, B, C, dan juga I dengan tipe data integer. Lalu kita memulai program. Nah, tadi kita deklarasikan kita inisialisasi nilai dari si A dan B di awal. Nah, nilai A tadi diisi dengan 1, nilai B juga diisi dengan 1. Lalu tadi kita diminta untuk menginput nilai dari si N. Di sini kita tulis read N. Lalu kita masuk ke dalam perulangan. Perulangan ini adalah untuk menampilkan deret Fibonacci-nya. Nah, untuk perulangan for ini, nilai I diisi dengan 1 sampai dengan N. Dia akan melakukan pengecekan. Yang pertama itu adalah dia mengecek apakah I-nya itu adalah 1 atau I-nya itu adalah 2. Kalau iya, maka dia akan menampilkan output atau write nilai dari si 1. Kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi tersebut atau else, maka dia akan melakukan proses. Dia melakukan penjumlahan A ditambah B, lalu nilai dari A ditambah B itu diisi ke dalam variabel C. Oke. Selanjutnya, nilai dari si A itu kita ganti dengan nilai si B, dan juga si B itu nilainya kita isi dengan nilai dari si C. Lalu yang terakhir, kita tampilkan hasil dari si C tadi, atau si out C. Itu kita di dalam pseudocode kita menggunakan write C, lalu N.
Oke, kita bisa lanjut ke dalam flowchart-nya. Pasti untuk flowchart, kita mulai terlebih dahulu dari bentuk elips. Nah, ini untuk menandai start dan juga end. Selanjutnya, tadi kita menginput N. Nah, untuk input dan juga output itu kita menggunakan bentuk jejer genjang. Selanjutnya, kita melakukan inisialisasi nilai. Karena tadi A dan B itu dideklarasikan di awal, dia sudah diberikan nilainya, A itu sama dengan 1 dan juga B itu sama dengan 1. Itu kita ada bentuk dan dia kita masukkan ke dalam proses. Selanjutnya kita masuk ke dalam perulangan untuk menampilkan dari Fibonacci-nya. Itu ketika ini sama dengan 0 sampai dengan maaf, itu seharusnya sampai dengan N. Oh iya, di sini kan ada tulis I sama dengan 0. Maaf, seharusnya di sini I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, di sini, di dalam blok for, ketika dia memenuhi kondisi tersebut, maka dia akan melakukan pengecekan kondisi. Dia akan melakukan pengecekan kondisi, apakah I itu adalah 1 atau nilai si I-nya ini adalah 2. Kalau misalnya dia benar, maka dia akan mencetak 1. Tapi kalau misalnya salah, dia akan melakukan proses C itu sama dengan A ditambah B, A itu sama dengan B, B itu sama dengan C. Ini untuk mengubah posisi. Nah, setelah itu dia akan menampilkan nilai dari si C atau dia akan melakukan si out C. Selanjutnya, ini kita arahkan ke I++. Nah, karena ini perulangan, setelah I++ ini dia naik lagi ke perulangan di atas, nilai I-nya diperbarui. Nilai I-nya tadi akan bertambah. Lalu akan diulanginya lagi proses yang sama seperti yang tadi. Dia akan masuk ke cek kondisi, lalu melakukan I++ lagi nantinya. Nah, ketika kondisinya ini sudah tidak terpenuhi, maka dia akan keluar dari perulangan atau dia akan langsung menuju ke N. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 7. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.